Saya coba mulai jawab yang dari pertanyaan kedua ya, terkait dengan ketika kita mempelajari sirah itu kan salah satunya kita mempelajari budaya gitu ya. Nah kemudian ada muncul pertanyaan, kalau begitu ketika Nabi menggunakan gamis gitu ya, maka apakah itu juga menjadi yang harus kita teladani gitu ya. Kita harus, pertanyaan menarik dan saya coba menjawab sebisa saya Pak ya. Jadi memang banyak yang kemudian bahwa budaya itu tidak kemudian merupakan dari bagian dari esensi ajaran Islam gitu ya. Salah satunya adalah pakaian gitu ya. Tetapi kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebetulnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu ya. Sedangkan luarannya ya itu kemudian menjadi sesuatu yang diserahkan ke masing-masing gitu ya. Maka kemudian ketika di Indonesia misalnya yang sudah familiar dengan budaya sarungan gitu ya, maka kemudian apakah harus juga mengharuskan mengikuti apa yang digunakan oleh Rasulullah ketika itu, yaitu gamis? Menurut saya tidak harus gitu ya. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam inti ajaran Islamnya gitu ya. Itu satu yang perlu kita. Karena begini, sama seperti misalnya ya, apakah misalnya fatwa-fatwanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer saat ini atau belum gitu ya? Jawabannya kan pasti belum ya. Karena banyak fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat imam mazhab itu yang belum menjawab tuh pertanyaan tentang ekonomi syariah gitu ya, tentang demokrasi, tentang nikah online misalnya. Kan periode Imam Syafi'i belum ada itu semua gitu ya. Maka kita kemudian tidak menyatakan kalau begitu kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i dong. Padahal kan bukan itu intinya. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang Imam Syafi'i dalam memformulasikan hukum sehingga sampai pada halal, haram, makruh, mubah. Kan nilainya, kan rumusannya yang kita ikutin gitu. Maka kemudian ulama saat ini, para pengambil fatwa saat ini, kemudian yang diambil dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu kan adalah cara menformulasikannya, bukan produk formulasinya gitu ya. Nah itu juga yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Muhammad SAW ya. Tapi jangan juga kita salahkan, ada yang memakai gamis gitu ya, ada yang memakai cadar, ya nggak bisa juga kita salahkan ya. Karena mereka meyakini, mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Maksud saya ya, terkait dengan nilai-nilai agama Islam itu tentu ada sesuatu yang esensial gitu ya. Tetapi kemudian ada juga yang itu adalah memang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masing-masing wilayah. Karena kalau kita mengambil dari kaidah usul fikih juga kan al-adah muhakkamah gitu ya. Terkadang adat hukum, adat istiadat suatu tempat itu berbeda-beda gitu ya. Dan dalam Islam itu dibenarkan gitu. Jadi lagi-lagi silahkan kita saling menghormati lah ya. Jangan kemudian kita saling menyalahkan. Silahkan saja. Tetapi itu yang perlu kita garis bawahi, itu bukan bagian dari esensi agama. Esensi agama adalah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, kurang lebih seperti itu ya. Sama seperti misalnya ya kita jangan kemudian berhenti pada apa yang sudah dinyatakan pendapat atau fatwanya oleh Imam Syafi'i. Karena banyak masalah-masalah modern itu yang belum di-cover, belum dijawab oleh seorang Imam Syafi'i. Dan kita atau ulama-ulama itu harus merumuskan lagi, mereformulasi hukum itu lagi.
Nah, cara mereformulasi hukumnya itu kita sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan para imam mazhab lainnya gitu ya. Jadi bedakan antara produk hukum dengan formulasi hukum gitu ya. Maka kemudian nanti kita akan bisa menjawab itu. Oh, ternyata nikah online menurut Imam Syafi'i langkah-langkah dalam menetapkan hukumnya itu A, B, C, D gitu. Nah, langkah-langkah itulah yang kita ambil dalam memformulasikan, merevolusikan hukum sesuai dengan konteks masyarakat modern. Itu yang pertanyaan kedua, Pak. Mungkin bisa saya. Yang pertanyaan pertama ya, sebetulnya ini pertanyaan tentang kondisi masyarakat Palestina gitu ya. Jujur ya, saya belum menemukan yang berdasarkan riwayat ketika Abraha itu menyerang Ka'bah itu, penduduk Ka'bahnya itu berdoa apa sih ya? Jujur saya belum mendapatkan ya, karena mungkin ketika itu penduduk masyarakat Arab ketika itu ya, mungkin belum ada Nabi Muhammad, jadi mereka itu belum, kalaupun mereka itu berdoa mungkin pribadi sifatnya. Tetapi khusus untuk yang Palestina ya kita bisa berdoa sesuai dengan ijtihad kita. Misalnya diantaranya adalah yang tadi dibacakan juga oleh imam doanya, yaitu Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin ya. Yang dalam bahasa Indonesianya, ya Allah bantulah, tolonglah saudara-saudaraku saudara-saudaraku kaum muslimin yang ada di Palestina ya. Menurut saya itu juga bisa menjadi doa setiap kita sholat, setiap kita bermunajat kepada Allah untuk membantu meringankan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Tetapi kalau mau ditambahkan yang lain misalnya wa ahlikil kafarata wal musyrikin misalnya, ya Allah bombardirlah bangsa Israel gitu misalnya, ya silakan aja ya. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin damir a'da'aka a'da'ad-din gitu ya. Hancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana mereka menghancurkan saudara-saudara kami umat Islam di Palestina. Jadi itu disesuaikan saja. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia aja, ya nggak apa-apa. Toh itu juga bukan bacaan dalam sholat gitu ya. Itu di luar dari sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sama-sama.